Tanganku gemetar saat sendok sup jatuh ke lantai. Tapi bukan karena panas uap masakan, melainkan karena napas ayah mertuaku kini tepat di belakang leherku. Tangannya tak lagi sekadar membantu memotong bawang, tapi kini merambat naik ke pinggangku, memelukku dari belakang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan rindu. Aku diam, tapi tubuhku bicara sendiri. Aku membiarkannya menarikku perlahan ke kamar belakang. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku lupa bahwa dia adalah ayah dari suamiku. Desahannya memecah sepi siang hari. Di antara suara kipas angin dan tirai yang bergoyang, ranjang kami berderit pelan, menyimpan rahasia yang tak pernah boleh terdengar siapapun. Siang itu, aku tak lagi jadi menantu. Aku jadi wanita yang dipuja, disentuh, dan dimiliki tanpa penyesalan. Dan anehnya, aku menyukainya dan mulai kecanduan kenikmatan itu. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Sudah 2 tahun sejak suamiku pergi untuk selamanya. Kejadian itu mengubah segalanya. Hidup yang dulu kupikir akan kujalani bersama pria yang kupilih, tiba-tiba sirna hanya dalam 1 malam. Yang tersisa hanyalah aku dan rumah besar peninggalan keluarga suamiku. Rumah itu tak pernah terasa lebih sunyi dari sekarang. Seharusnya aku bisa pindah, memulai dari nol. Tapi ayah mertua Pak Hashim memintaku tetap tinggal di sini. Kamu sudah seperti anak sendiri, Nak. Rumah ini rumahmu juga. Kalimat itu selalu diucapkannya dengan senyum yang hangat. Dan entah kenapa, aku mempercayainya. Pak Hashim adalah pria berwibawa, hampir 60 tahun usianya. Rambutnya sudah banyak yang memutih, tapi sorot matanya masih tajam dan penuh karisma. Ia pensiunan pejabat pemerintahan, tipe pria yang jika bicara, semua orang mendengarkan. Kami tinggal berdua, anak-anak yang lain tinggal di luar kota. Dan karena aku tidak bekerja, aku yang mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan menyiapkan kebutuhan ayah mertuaku setiap hari. Pagi itu, aku bangun seperti biasa, mengenakan daster lembut warna biru muda, lalu ke dapur menyiapkan sarapan. Pak Hashim sudah duduk di meja makan, membaca koran, sambil sesekali menyeruput kopi buatan tanganku. Masakanku cocok di lidah Bapak? Cocok banget, jauh lebih enak dari catering kantor dulu, katanya sambil tersenyum. Lalu ia menatapku lama, dalam, tapi tetap dengan senyum sopan seorang ayah. Aku balas tersenyum, tapi entah kenapa, pipiku terasa hangat. Tatapan itu bukan seperti tatapan ayah pada anak. Ada sesuatu yang membuat jantungku berdebar, tapi aku mencoba mengabaikannya. Hari-hari berlalu seperti itu. Tenang. Tapi semakin sering aku bersama beliau, semakin sering pula aku merasa diperhatikan. Kadang aku mendapati dirinya berdiri di depan dapur, hanya diam memandangiku yang sedang memasak, atau berjalan pelan di belakangku hanya untuk berkata, "Wangi sekali. Kamu pakai parfum apa pagi ini, Nak?" Dan setiap kali aku menjawab, tubuhku merinding. Bukan karena takut, tapi karena aku menyadari satu hal. Aku tidak pernah merasa kesepian bila bersamanya. Bahkan, aku mulai menantikan suara langkah kakinya mendekati ruang dapur. Aku tahu, itu salah. Tapi aku juga tahu, rasa itu semakin sulit kuhindari. Dan rumah besar ini, yang dulu sunyi dan dingin, mulai terasa hangat dengan cara yang tak bisa aku pahami. Tapi tubuhku merasakannya. Hari itu, aku bangun sedikit telat. Sinar matahari sudah menyusup ke sela-sela tirai kamar, menyentuh kulitku yang masih malas bergerak. Aku langsung bangkit, merapikan rambut, dan bergegas ke dapur. Aku tak ingin Pak Hashim menunggu sarapan terlalu lama. Aku mengenakan daster kuning yang cukup longgar. Mungkin terlalu tipis untuk pagi yang hangat seperti ini. Tapi kupikir tidak masalah.
Toh di rumah hanya ada aku dan beliau. Saat aku memasak di dapur, ku dengar langkah kaki pelan dari belakang. Suara sandal rumah yang khas, yang entah kenapa sekarang membuatku sedikit gugup. Lalu ia berdiri tepat di belakangku. "Kamu selalu bikin rumah ini terasa hidup, Nak," bisiknya. Aku hanya tersenyum kaku, berpura-pura sibuk mengaduk sup. Tapi aku tahu, napasnya kini menghangatkan tengkukku. Dan tubuhku, tubuh ini bereaksi, merinding, bergetar halus. Bahkan aku bisa merasakan detak jantungku di telinga. Tangannya menyentuh pinggangku, lalu berpindah ke punggungku. Ia tidak kasar, tidak terburu-buru. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sedang menahan hasrat yang sudah terlalu lama mengendap. "Maaf ya, Nak," katanya. "Aku hanya rindu akan kehangatan di rumah ini." Aku seharusnya mundur, tapi tubuhku malah diam, membeku, menerima. Bahkan saat tangannya semakin memelukku dari belakang, aku tidak menolak. Aku pun memejamkan mata. Desahanku nyaris tak terdengar, tapi jantungku seperti ingin pecah. Di ruangan kecil dapur itu, siang belum datang, tapi aku sudah terbakar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu ia melepaskanku, perlahan, menatapku dari samping. "Kamu cantik, Nak. Bahkan saat memasak pun kamu menawan sekali." Aku hanya bisa menunduk. Pipiku memerah. Tanganku gemetar saat mengambil piring. Sejak saat itu, semuanya berubah. Dapur bukan lagi sekadar tempat memasak. Tatapan bukan lagi hanya sapaan. Dan pelukan bukan lagi milik suami yang telah tiada. Aku tak pernah membayangkan bisa terjebak dalam situasi ini. Tapi sekarang, aku mulai takut menikmati semuanya terlalu jauh. Hari itu, cuaca terik, matahari menyorot tajam dari sela tirai dapur yang terbuka setengah. Rumah terasa sangat sepi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara televisi, tak ada suara motor tetangga, hanya detak jarum jam dan sesekali suara sendok yang kutaruh ke dalam baskom. Aku baru selesai mencuci piring makan siang saat ku dengar langkah kaki berat dari arah lorong. Aku tahu betul siapa itu. Langkah yang selalu tenang, berirama, dan entah kenapa selalu membuat napasku berhenti sejenak. "Lagi masak apa sore ini, Nina?" tanyanya. Aku menoleh dan tersenyum. Ia berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos abu tipis dan celana santai. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi justru membuatnya terlihat lebih maskulin. "Belum masak ya? Baru mau nyiapin bahan nih," jawabku sambil mengelap tangan ke celemek. Ia masuk ke dapur, berjalan perlahan ke arahku. Suara langkahnya tenggelam dalam lantai yang dingin. Dan sebelum aku sempat mengambil sayur dari kulkas, tangannya menyentuh bahuku. Aku mematung, tak bergerak. Napasku menggantung. "Maaf ya, Nak. Aku terlalu rindu suasana seperti ini." "Ayah," bisikku lirih. "Jangan, Ayah." Suaraku mendesah, tapi tubuhku tak berpindah. Aku berdiri kaku saat ia memelukku dari belakang. Perlahan, hangat. Tangannya tak menggenggam erat. Ia hanya menyentuhku seperti sedang membaca isi dadaku. Tak ada paksaan. Tapi justru karena itu, aku makin sulit menolaknya. Leherku dicecap lembut. Nafasnya menabrak kulitku, membuatku menggigil. Aku tak bisa membohongi diri. Jantungku berdetak liar. Pinggangku refleks bergeser mendekat ke tubuhnya. Dan saat ia membalikkan tubuhku menghadapnya, aku tak sempat berkata apapun. "Kalau kamu merasa tak nyaman, aku akan berhenti, Nak," katanya. Tapi aku hanya menatapnya. Diam, terbakar, penuh kebingungan dan hasrat yang tak bisa lagi kusembunyikan. Dan saat bibirnya menempel di pipiku, tubuhku menyerah. Aku menutup mata, merelakan semua. Tangannya kini menggenggam pinggangku kuat. Dan tubuhku tak berkutik saat punggungku menyentuh dinding dapur. Desahan pertamaku pecah dalam pelukannya. Aku
yang dulu hanya ingin jadi menantu baik, kini terperangkap dalam pelukan pria yang seharusnya kupanggil ayah mertua. Dan anehnya, aku tak ingin keluar dari perangkap yang begitu nikmat ini. Dinding dapur itu dingin, tapi tubuhku panas. Tak pernah kusangka, tempat yang biasa kupakai untuk menyiapkan lauk ini menjadi tempat aku menyerahkan tubuhku pada seorang pria yang tak lain adalah ayah dari suamiku sendiri. Pelukannya makin erat, nafasnya menyatu dengan nafasku. Aku memejamkan mata saat bibirnya berpindah dari pipiku ke leher, lalu ke bahuku yang terbuka sebagian karena dasterku tergeser pelan. Aku sempat menggenggam lengannya, berniat mendorong, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jari-jariku menggenggamnya lebih kuat, menahannya agar jangan dilepaskan. Aku tak bisa berhenti, nak. Bisiknya di antara ciuman. Jangan bicara ya. Jawabku sambil mendesah. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Aku membiarkannya mengangkatku perlahan dan menempatkanku di atas meja dapur yang sudah kosong. Suara panci yang bergeser jatuh ke lantai, tak mengalihkan fokus kenikmatan kami. Yang tersisa hanya desahan, tarikan napas panjang, dan tatapan mata yang terlalu dalam untuk dihindari. Di ruangan kecil itu, waktu seperti berhenti. Setiap ciuman di pundak membuatku lupa siapa aku. Setiap sentuhan di pinggang membuatku menginginkan lebih. Dan setiap desahan yang keluar dari bibirku membuatku merasa melayang. Tanganku meremas bajunya. Tubuhku menempel penuh padanya. Dan saat kami mencapai puncak yang sama dalam pelukan yang menggila, aku tahu. Aku bukan lagi menantu yang patuh. Aku wanita yang telah menyerahkan segalanya dan menikmatinya sepenuhnya. Setelah itu kami terdiam. Ia masih memelukku erat. Keningnya bersandar di pundakku yang basah oleh keringat dan sisa kenikmatan. Tak ada kata, tak ada permintaan maaf. Hanya napas yang saling menenangkan. Beberapa menit kemudian, ia merapikan bajuku, membantuku turun dari meja. Lalu ia bicara pelan. Aku tahu, ini tak seharusnya terjadi. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tak bisa menyangkal. Aku juga, tak bisa menghentikan tubuhku. Kami keluar dari dapur tanpa suara. Tapi dalam hati, aku tahu, kami telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Dan sejak hari itu, rumah ini tak pernah benar-benar sepi lagi. Bukan karena suara, tapi karena setiap sudutnya telah kami isi dengan desah yang tak seorang pun tahu. Sejak siang itu di dapur, aku tak pernah lagi bisa memandang Pak Hashim sebagai seorang ayah mertua. Kami masih bersikap biasa di pagi hari. Aku menyiapkan teh, dia membaca koran di ruang makan. Tapi setiap kali kami berdua saja di rumah, suasana berubah menjadi lengang yang menggetarkan. Tatapan mata yang dulu hangat kini menjadi bara. Sentuhan-sentuhan kecil di bahu, di pinggang, semakin sering terjadi. Dan tubuhku, bodohnya, selalu menyambut tanpa banyak pikir panjang. Namun, malam itu aku menangis. Di dalam kamar, di bawah lampu kecil yang temaram, aku duduk sambil memeluk lutut. Aku sadar, aku harus berhenti, harus pergi. Aku tak bisa terus hidup di rumah ini. Terjebak dalam hubungan yang tak punya nama, yang tak akan pernah diterima siapapun. Jika sampai ketahuan, aku mengambil selembar kertas dan mulai menulis surat. Isinya sederhana, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan alasan bahwa aku butuh kehidupan yang baru. Aku rencanakan untuk menyelinap pergi pagi-pagi sekali sebelum ia bangun. Tapi pagi itu, saat aku hendak membereskan koper kecil di kamar, pintu kamarku diketuk. Pelan. Tapi aku tahu, itu bukan suara pembantu atau tamu. Itu dia. Boleh bicara sebentar? Katanya dari balik pintu. Aku membuka. Dengan hati tak karuan, ia berdiri dengan pakaian tidur. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya.
"Kamu ingin pergi, Nak?" tanyanya. Aku mengangguk. Aku harus menjauh ya? Ini salah. Dan aku tidak kuat. Ia menatapku lama. Lalu mendekat. Tangannya menyentuh pipiku. Dan tubuhku langsung melemas seperti biasa. Aku ingin mundur. Tapi kakiku tak bisa bergerak. "Lalu bagaimana denganku, Nak?" bisiknya. "Kalau kamu pergi, aku akan kembali jadi orang tua sepi yang kehilangan. Rumah ini akan kembali dingin. Dan aku tak tahu harus memeluk siapa lagi." Aku menahan air mata. Ingin marah, tapi justru hatiku yang perih. Dan saat ia memelukku erat, tubuhku berkhianat lagi. Tanganku kembali melingkar di pinggangnya. Hidungku membenam di dadanya yang hangat. Aku kalah. Dan lagi, aku harus pergi, bisikku. Tapi tubuhku selalu menolaknya. Koper itu tak jadi kupindahkan. Surat itu kusobek. Dan malam itu, aku sekali lagi masuk ke kamarnya. Seperti istri yang pulang ke pelukan suaminya. Bukan karena tak tahu ini salah, tapi karena aku tak bisa berpaling dari candu yang perlahan-lahan sudah meracuni seluruh ragaku. Aku mencoba menjauh berkali-kali. Setiap pagi, aku menata ulang niatku untuk menolak sentuhannya, untuk kembali jadi menantu yang tahu batas, untuk menjaga nama baik almarhum suamiku yang dulu sangat kucintai. Tapi niat itu selalu runtuh. Setiap kali kami hanya berdua di rumah. Dan sore itu, niatku runtuh lebih cepat dari biasanya. Aku baru selesai menyapu ruang tengah ketika Pak Hashim datang menghampiri. Ia berdiri di depan pintu ruang tamu, mengenakan kaos tipis dan celana santai. Rambutnya sedikit acak. Tatapan matanya dalam dan langkahnya pelan tapi pasti mendekatiku. Aku langsung bicara lebih dulu, mencoba menghentikan sebelum semua dimulai. "Pak, tolong, jangan lagi. Aku gak sanggup terus kayak gini. Kita harus berhenti." Ia menatapku diam, lalu berkata, "Pelan, aku juga gak sanggup kalau harus berhenti." Dan sebelum aku sempat mengucap sepatah kata pun, tangannya sudah menarik pinggangku mendekat. Bibirnya menyentuh dahiku. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi lembut, menggetarkan. Aku pun menolak. Aku sungguh berusaha. Tapi saat tubuhku menyentuh dadanya, semua usahaku runtuh begitu saja. Tanganku justru meremas bajunya. Nafasku tercekat saat ia mulai menyusuri leherku dengan ciuman pelan. Aku berkata, "Jangan." Tapi desahku justru lebih keras dari protesku. "Tubuhmu bilang yang sebaliknya," ucapnya di telingaku. Kami jatuh ke sofa ruang tamu. Gorden sudah tertutup rapat. Rumah sepi. Dan di tengah sore yang panas, tubuhku menggila lebih dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Tangannya menyusuri setiap inci yang sudah terlalu akrab. Tubuhku membalas setiap gerakan. Kami menyatu dengan irama yang terlalu dalam untuk disebut sekadar nafsu. Desahanku mengisi ruangan. Pelukannya menguat. Dan saat segalanya mencapai puncak, aku sadar. Aku sudah tak punya benteng lagi. Semuanya meledak. Lagi-lagi, dalam pelukan pria yang tak boleh kucintai. Tapi aku terlalu larut. Terlalu ketagihan. Setelah semuanya mereda, aku hanya terdiam menatap langit-langit ruang tamu. Ia menyender di sebelahku, memegang tanganku. "Kamu milik siapa sekarang?" bisiknya sambil mencium jemariku. Aku menatapnya tanpa jawaban. Karena bahkan aku sendiri tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, aku pernah menjadi istri dari anaknya. Dan kini, aku adalah wanita yang tak bisa lepas dari ayah mertuanya sendiri. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Ada rasa panik yang menyesak di dada begitu mataku terbuka. Hari ini, seluruh keluarga besar dari pihak suamiku akan datang berkumpul untuk arisan keluarga tahunan. Acara yang biasanya hanya formalitas. Tapi kali ini, terasa seperti jebakan waktu bagi tubuh dan pikiranku yang masih lelah. Karena semalam,
Semalam aku dan ayah mertua kembali larut dalam pelukan di kamarnya. Aku datang dengan alasan membawakan teh malam, tapi yang terjadi justru tubuhku kembali meronta, mencari hangat yang hanya bisa kudapat dari satu orang, ayah mertuaku sendiri. Dan kini, pagi ini, aku harus mengenakan wajah palsu di depan adik-adik iparku, keponakan-keponakan yang cerewet, dan para sepupu mendiang suamiku yang sok ramah tapi tajam matanya. Aku mengenakan baju terusan, lengan panjang yang sopan, menutupi setiap bekas ciuman yang masih tertinggal di kulitku. Rambutku kuikat rapi, wajahku kutata agar terlihat tenang. Tapi tubuhku belum sepenuhnya pulih dari desahan semalam. Tamu mulai berdatangan. Ruang tengah dipenuhi obrolan dan tawa. Aku membagikan teh dan kue, menyambut setiap orang dengan senyum palsu yang makin lama, makin membuatku sesak. Pak Hashim duduk di ujung ruangan, berbicara dengan adik perempuannya. Tapi sesekali, matanya menatapku. Tatapan yang dalam, tak seorang pun menyadarinya. Tapi aku tahu, kami saling bicara dalam diam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ketika seorang tante bertanya kenapa aku belum menikah lagi, aku hanya tertawa dan menjawab, "Belum waktunya, tante." Padahal di dalam hatiku, jawabannya jauh lebih rumit dan penuh dosa. Aku bolak-balik ke dapur untuk menghindari percakapan panjang. Tapi saat aku sedang mencuci gelas, Pak Hashim tiba-tiba masuk. Tak ada siapa-siapa di belakang kami. Dapur hanya milik kami berdua lagi. "Kamu capek, nak?" Tanyanya pelan, tapi dengan suara rendah yang hanya kami pahami. Aku hanya mengangguk pelan, tak berani menatapnya. Lalu ia berdiri di belakangku lagi. "Setelah mereka semua pulang, aku ingin kamu temani aku di kamar ya," bisiknya, tepat di telingaku. Tubuhku langsung melemas. Tanganku yang mencuci gelas ikut bergetar. Tapi aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Aku kembali ke ruang tengah membawa nampan dengan sisa kue. Semuanya tetap seperti biasa, tertawa, ngobrol, dan berpura-pura tak ada apa-apa. Padahal, di balik meja dan senyuman itu, tubuhku sudah menunggu malam untuk kembali menjadi milik pria yang seharusnya tak pernah kunikmati. Dan di momen itu, aku sadar satu hal, aku terlalu jauh untuk kembali. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah terus berpura-pura. Setelah semua keluarga pulang sore itu, rumah kembali sepi. Tapi kesepiannya berbeda. Bukan hening yang menenangkan, melainkan sunyi yang menghimpit. Aku duduk sendiri di kamar, masih mengenakan gaun panjang yang tadi kupakai untuk menjamu tamu. Pintu kamarku tertutup, tapi langkah kakinya tak pernah bisa kusembunyikan dari telinga. Ayah mertua masuk tanpa bicara. Ia hanya menatapku lama, lalu duduk di ujung ranjang, tangannya menepuk tempat di sebelahnya, mengundangku untuk duduk. Aku pun tak bergerak. "Kamu kenapa?" Tanyanya lembut. "Aku capek ya?" Jawabku singkat. Tapi bukan tubuhku yang lelah, melainkan hatiku. Ia tak memaksaku. Hanya diam, menatap lantai, seperti tahu sesuatu dalam diriku sudah mulai retak. "Ayah," ucapku dengan suara lirih. "Kalau terus seperti ini, aku bisa hancur. Apa kamu mau kita berhenti?" Tanyanya, pelan, penuh tekanan. Aku menunduk. Air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena benci, bukan karena jijik, tapi karena terlalu dalam. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagi siapa aku sekarang. Ia mendekat, menyentuh bahuku. "Kalau kamu mau pergi, aku tak akan tahan. Tapi kalau kamu tetap di sini, aku janji akan lebih berhati-hati. Aku cuma takut kehilanganmu, nak." Dan disitulah aku benar-benar tersadar. Aku sudah terlalu dalam terikat. Bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan rasa. Tapi rasa itu tak bisa kutunjukkan pada siapapun. Tak bisa kuterima sepenuhnya.
tak bisa kubanggakan. Malam itu aku tak masuk ke kamarnya. Aku kunci pintu dan mematikan lampu. Kupeluk tubuhku sendiri sambil menangis dalam diam. Aku harus memilih, bertahan dalam kenikmatan rahasia yang menghancurkanku perlahan, atau pergi tanpa pamit, meninggalkan semua dan mulai hidup baru. Pilihan itu begitu menyakitkan, tapi hanya itu yang tersisa. Dan saat subuh mulai menjelang, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Koper kecil sudah kusiapkan, pakaian seadanya, uang simpanan, dan hati yang porak-poranda. Aku menulis surat terakhir untuk Pak Hashim. Singkat, terima kasih atas semuanya. Tapi aku harus pergi. Bukan karena aku membenci Bapak, tapi karena aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk tetap tinggal di dalam dosa ini. Jangan cari aku, doakan aku bisa kembali menjadi aku yang dulu. Aku menaruh surat itu di atas meja makan, lalu keluar dari rumah. Tanpa menoleh ke belakang, angin subuh menyapu wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku berjalan. Bukan karena diarahkan, tapi karena memilih. Aku tidak tahu akan kemana. Tapi yang jelas, kali ini, aku pergi demi menyelamatkan hidupku. Langkah kakiku menyusuri trotoar kecil di depan rumah mertuaku terasa ringan, tapi hampa. Langit masih gelap, embun masih menempel di daun-daun, dan suara ayam baru 1-2 yang mulai terdengar. Aku membawa koper kecil, berisi pakaian seperlunya dan selembar surat yang sudah kutinggalkan di meja makan. Tak ada tangis, tak ada suara, hanya detak jantungku yang berdentum kuat, seolah berteriak lebih nyaring dari suara langkah kakiku. Aku menyetop ojek online di ujung gang. Ku pesan tempat tinggal sederhana, rumah kos kecil yang dulu pernah kutinggali saat kuliah. Bukan tempat mewah, tapi cukup aman untukku menghilang sementara. Sesampainya di kamar kos yang sepi dan pengap itu, aku duduk di ranjang dan memandangi koperku yang setengah terbuka. Di dalamnya ada daster kuning yang sering kupakai saat memasak di dapur. Ada satu foto kecil mendiang suamiku yang diam-diam kusimpan. Dan ada tubuhku yang tak lagi sama. Tubuh ini pernah menjadi milik satu pria, lalu menjadi milik pria yang seharusnya tidak pernah menyentuhku. Dan kini, tubuh ini harus kembali jadi milik diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan pelan, sunyi, tak ada pesan, tak ada panggilan darinya. Mungkin ia benar-benar menghormati permintaanku, tapi justru karena itulah, setiap malam aku menangis diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa kehilangan sesuatu yang semu. Di setiap suap nasi yang hambar, aku ingat tangan yang dulu menyuapiku. Di setiap kali aku mengaduk sayur untuk diriku sendiri, aku terbayang tatapan matanya dari ambang dapur. Dan setiap kali aku berbaring sendiri di kasur sempit ini, aku rindu. Tubuhnya yang hangat, dan pelukannya yang pernah membuatku merasa paling diinginkan. Namun di balik rindu itu, aku juga mulai merasakan hal lain, ketenangan. Tak ada rasa bersalah setiap bangun pagi. Tak ada kecemasan akan langkah kaki yang mendekat. Tak ada desakan, pelukan, atau rayuan yang membuatku lupa siapa aku. Dan perlahan-lahan, aku mulai berani memandang diriku di cermin. Bukan sebagai janda, bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan yang bertahan. Perempuan yang pernah jatuh dalam hasrat terdalam, tapi juga perempuan yang cukup kuat untuk bangkit dan pergi. Sudah hampir 3 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah penuh kenangan, penuh bisik, dan desah yang tak pernah bisa diceritakan siapapun. Di kamar kos yang sempit ini, aku mulai belajar menjadi sendiri lagi. Aku sudah terbiasa terbangun tanpa suara langkah pria itu, tanpa aroma kopi pagi, tanpa pelukan yang membuat tubuhku lupa bahwa ia adalah ayah dari suamiku. Tapi rasa rindu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik aktivitas yang sengaja kubuat-buat agar sibuk. Mencuci, menata kamar, berjalan ke warung,
atau sekadar menonton televisi dengan volume keras, hingga siang itu tiba. Saat aku baru selesai menjemur pakaian, seseorang mengetuk pintu kamar kosku. Lembut, teratur, tapi jantungku langsung berdebar, karena irama itu tak asing. Saat ku buka pintu, di sanalah dia berdiri, Pak Hashim, ayah mertuaku, pria yang pernah memelukku paling dalam. Kini berdiri di hadapanku dalam diam. Wajahnya tampak letih, rambutnya sedikit lebih acak, tapi sorot matanya masih sama, penuh kerinduan sekaligus kehati-hatian. Aku tercekat, tak bisa berkata apapun. Aku gak akan masuk kalau kamu gak izinkan, katanya pelan. Bagaimana Bapak bisa tahu aku di sini? Tanyaku lirih. Kamu lupa, semua kartu bank kamu masih atas nama bersama, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tahu tempat ini dari transaksi transfer kamu. Aku ingin marah, tapi rindu mengalahkan semuanya. Kami duduk di bangku depan kamar, sunyi. Tak ada tangan yang menyentuh, tak ada tubuh yang bersatu. Hanya dua manusia yang pernah tenggelam dalam lautan yang sama, kini terdampar di pantai yang asing. Aku rindu kamu, katanya jujur. Tapi aku juga tahu, kamu perlu ruang untuk bernapas. Aku mengangguk, mataku berkaca. Setiap malam, aku masih mimpi tentang rumah itu. Ucapku pelan. Tentang kita, aku juga. Jawabnya cepat. Tapi sekarang, aku hanya ingin kamu bahagia. Entah itu denganku, atau tanpa aku. Ia berdiri, bersiap pergi. Tapi sebelum melangkah, ia berkata, kalau suatu hari kamu ingin pulang, rumah itu masih terbuka untukmu. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri, tapi sebagai wanita yang pernah membuat hari-hariku hidup kembali. Dan ia pergi, tanpa pelukan, tanpa desahan, tapi entah kenapa. Justru itulah yang membuatku menangis lebih keras malam itu, karena mungkin cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan. Setelah kepergian Pak Hashim dari depan pintu kamar kosku hari itu, aku duduk lama sekali di tepi ranjang. Di tanganku, masih tersisa jejak hangat dari pandangannya. Ia tak menyentuhku, tapi rasanya lebih dalam dari pelukan apapun yang pernah ia berikan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Kos ini tetap sunyi, tapi kini berbeda. Karena aku tahu, ia di sana, menjaga jarak, tapi tak pernah benar-benar pergi. Sesekali ia mengirim pesan singkat, sudah makan, kopi kamu pasti gak seenak buatanmu sendiri. Kalau butuh sesuatu, jangan segan bilang, tak ada tekanan, tak ada rayuan, hanya perhatian yang mengendap pelan-pelan, seperti embun di pagi hari. Dan anehnya, aku tak merasa terganggu. Aku justru tenang, karena aku tahu kami sudah sama-sama memahami batas. Batas yang sebelumnya kami langgar terlalu dalam, kini mulai kami bentuk perlahan. Suatu malam, aku mengirimkan pesan balik. Bapak sehat? Maaf belum bisa pulang, tapi aku baik-baik saja di sini. Ia membalas cepat. Itu yang paling penting. Kamu bahagia. Aku tenang. Hari demi hari, tubuhku mulai melupakan candu yang dulu membuatku bergairah setiap pagi. Tapi hatiku tak pernah benar-benar bebas darinya. Kadang aku duduk di depan jendela kamar kos ini, memandangi langit, dan bertanya, andai semua tak serumit ini, apa kita bisa bersama dengan cara yang tak sembunyi? Tapi aku tahu jawabannya tak penting lagi. Yang penting, sekarang kami saling menjaga. Dari jauh, dalam diam, tanpa sentuhan, tapi penuh makna. Dan di dalam hati kecilku, aku berbisik, aku tidak kembali ke rumah itu. Tapi aku tidak pernah benar-benar pergi dari hatimu. Sudah hampir 6 bulan sejak aku meninggalkan rumah besar itu. Kamar kos kecil ini kini terasa hangat, bukan karena ukuran atau fasilitas, tapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang bingung setiap pagi, bukan lagi tubuh yang mudah terbakar oleh pelukan rahasia.
bukan lagi janda yang merasa sendirian di dunia. Aku kini bangun dengan tenang, menyeduh kopi untuk diriku sendiri, menyusun hari tanpa menunggu siapapun mengetuk pintu. Dan anehnya, meski hidupku sederhana, aku merasa utuh. Beberapa hari lalu, aku menerima surat dari Pak Hashim. Tulisan tangannya yang rapi membuat hatiku bergetar sejak aku melihat namanya di amplop. Nak, aku tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi antara kita. Tapi aku juga tidak akan pernah menyesalinya. Karena di tengah luka dan kehilangan, kamu membuat aku hidup kembali. Kini kamu telah tumbuh lebih kuat. Dan itu cukup membuatku bangga. Terima kasih telah pernah mencintai aku, walau dengan cara yang tak bisa dijelaskan pada dunia. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena aku tahu aku pernah dicintai sepenuhnya. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai pelampiasan, tapi sebagai perempuan. Kini aku menjalani hidupku sendiri, mulai bekerja di toko kecil dekat kampus, mulai belajar lagi, dan membangun pelan-pelan masa depan yang tak lagi dibayangi kenangan gelap. Dan jika suatu saat aku jatuh cinta lagi, aku tahu rasanya tak akan sama. Karena cinta pertamaku sebagai janda adalah cinta yang paling kelam dan paling dalam. Tapi itu pula yang membuatku kuat. Karena aku bukan lagi janda yang lemah. Aku perempuan yang pernah jatuh, terseret arus hasrat, dan memilih berdiri untuk mencintai diri sendiri, dan itu bagiku adalah akhir yang paling indah.